Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di tengah pandemi corona. Kami memastikan bahwa Anda memiliki aktivitas dalam rangka mentaati anjuran pemerintah, yaitu di rumah saja. Kita tentu saling mendoakan bahwasanya Anda dan kami selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada sesi ini kami akan menguak misteri suara dentuman yang terjadi pada tanggal 11 April 2020 yang terdengar di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan daerah-daerah lain. Merujuk pada berita yang disampaikan oleh Kumparan.com yang dirilis pada hari Minggu 12 April 2020 telah menyebutkan bahwasanya sumber bunyi dentuman keras yang terdengar di beberapa daerah tersebut sampai sekarang belum terpecahkan, sehingga menambah banyak daftar spekulasi yang beredar mengenai sumber suara tersebut. Semenjak awal terdengarnya suara dentuman tersebut, publik mengaitkan fenomena ini dengan erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat 10 April 2020. Namun bantahan datang dari Kepala Bidang Gunung Api, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan bahwasanya tidak terdengar dentuman dari pos pengamatan di Pantai Carita. Pernyataan yang sama dilontarkan oleh seorang peneliti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) lewat unggahan di akun Instagram resmi @lapan_RI. Berdasarkan pengamatan citra satelit pada 10-11 April, letusan Gunung Anak Krakatau mulai terlihat mengeluarkan abu vulkanik pada pukul 23:10 waktu Indonesia bagian Barat. Pada sekitar pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, di antaranya tampak muncul semburan debu vulkanik yang membesar, hasil dari letusan besar. Abu vulkanik lalu menyebar ke arah barat hingga pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jadi, suara dentuman yang terdengar di Jakarta, Depok, dan daerah lain yang diisukan terjadi sekitar pukul 2 dini hari tadi kemungkinan bukan dari suara letusan Gunung Anak Krakatau, tulis Lapan. Sementara itu, lewat pers resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan hasil monitoring kegempaan sejak Jumat 10 April malam hingga Sabtu 11 April pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Barat menunjukkan tidak ada aktivitas gempa tektonik yang kekuatannya signifikan di wilayah Jawa Barat, DKI, maupun Banten. Meskipun ada aktivitas gempa kecil di Selat Sunda pada Jumat 10 April pukul 22:59 WIB, kekuatannya hanya 2,4 magnitude, sehingga tidak dirasakan oleh masyarakat. Maka berdasarkan data tersebut, BMKG memastikan bahwa suara dentuman tidak bersumber dari aktivitas gempa tektonik. Di lain pihak, ahli vulkanologi dari ITB menjelaskan bahwasanya dentuman tersebut memang terjadi bersamaan dengan letusan tipe Strombolian Gunung Anak Krakatau. Letusan tipe Strombolian
biasanya tidak akan bertentum terlalu kuat jika dibandingkan dengan tipe Plinian. Seperti dulu Gunung Krakatau meletus tahun 1883, ujar Edi Sucipta Sabtu 11 April 2020. Edi Sucipta lebih menegaskan bahwasanya dalam pegunungan apian, letusan tipe Strombolian memiliki energi yang lemah sampai sedang. Skala kekuatannya hanya 2 sampai 3, sehingga tidak menghasilkan dentuman yang besar. Sumber dan pendapat lain didapatkan dari mantan Kepala Badan Geologi dan Kepala PVMPG Surono alias Mbah Rono. Ia menyebutkan bahwasanya suara dentuman misterius itu justru berasal dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Mbah Rono memiliki alasan bahwasanya di malam hari yang sepi, semua mengisolasi diri, suara deru kendaraan lenyap terimbas corona, maka tidak salah dentuman membahana mengusir sepi. Itulah alam, ujar Mbah Rono. Mbah Rono juga mengisahkan pengalamannya ketika waktu masih berdinas pernah dipanggil oleh Gubernur Banten. Saat itu, dipanggilnya Mbah Rono tersebut adalah karena adanya kekhawatiran masyarakat yang mendengar suara dentuman Gunung Anak Krakatau setiap malam. Saya jawab, siang juga ada dentuman. Tidak terdengar karena bising kendaraan dan suara lain-lain. Sama dengan saat ini, mobil-mobil ketika itu tidur di garasi, sehingga suara dentuman lebih terdengar. Dan tidak perlu ditakutkan, kita negara yang banyak memiliki gunung berapi, lanjut Mbah Rono. Ketika dimintai keterangan lebih lanjut tentang kenapa kalau suara dentuman itu memang dari Gunung Anak Krakatau, seakan melompati posko pemantauan di sekitarnya, sehingga tak terdengar oleh warga sekitar. Mbah Rono menyebutkan ada sejumlah faktor penyebabnya. Mbah Rono mengatakan bahwasanya gelombang suara bergantung pada tekanan dan temperatur udara yang di setiap daerah berbeda-beda. Ada yang meredam dan ada yang meloloskan seutuhnya. Begitu tandasnya. Demikian beberapa keterangan yang berhasil terhimpun yang memberikan alternatif jawaban mengenai munculnya dentuman suara yang sangat keras tersebut. Semoga bisa memberikan keterangan yang membuat Anda semua menjadi tenang dan tidak panik mendengar informasi tersebut. Yang jelas buat kita orang yang beriman, apapun kejadian yang ada di alam ini, mari kita kembalikan kepada Sang Pencipta. Bahwasanya memang ada peristiwa-peristiwa alam yang bisa diungkap dengan teknologi dan ilmu pengetahuan, tapi ada juga peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian alam yang disebut dengan sunnatullah, yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Walhasil, mari kita terus senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam menghadapi apapun kejadiannya, termasuk pandemi corona ini, kita tetap tenang dan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menyelamatkan kita semua dan menyelamatkan bumi ini dari kehancuran. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.